Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-muharrama syahrul mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, haji sepuh ingkang tansah kinurmatan. Utaminipun guru kita, murabi kita, kiai kita, Pak Haji Muhammad Ansori, Ibu Soleh, dan seluruh keluarganya serta teman-teman semua di Jalsah Al-Muhajirin serta para pemirsa di YouTube Al-Muhajirin. Dan insya Allah juga mohon izin nanti ada sebagian yang kami upload di YouTube kami, karena kebaikan-kebaikan ini tidak boleh cukup hanya di antum saja. Semakin banyak yang menikmati, mengikuti jalsa antum, sholawah antum, sebagai saksi nanti di akhirat antum adalah orang yang menyebarkan kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Al-hadis. Jadi panjenengan antum yang membiasakan sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan kebaikan di tengah-tengah kesibukan boya-boyanya teman-teman kalian, teman-teman antum. Kayaknya entah kenapa saya itu kalau di Al-Muhajirin nggak bisa menahan nangis, nggak bisa menahan haru. Karena di tengah-tengah lingkungan seperti ini, bahkan sering saya pakai guyonan ya di tempat-tempat pengajian saya. Saya ini dari Irak. Katanya kan negara yang indah gitu ya, Irak. Ternyata iringannya jarak. Padahal di jarak itu tidak semua jelek. Dan antumlah yang menjadi figurnya, antum yang menjadi pionernya, dan antum menjadi qudwah, uswah untuk teman-teman kalian. Jadi tolong diistiqomahkan, diajak teman-teman kalian. Walaupun saya juga mohon maaf, Yai sebagai guru saya tidak bisa istiqomah dengan antum. Saya bisa memberikan sepatah dua patah kata seperti ini ketika sedang free atau mungkin kondisi memungkinkan. Sebenarnya sejak Ahad kemarin ya saya ingin sowan, tapi karena betul-betul kondisi yang tidak memungkinkan, karena saya dalam hal ini bersyukur kehadirat Allah bisa bersama dengan orang-orang sholih-sholikah seperti antum, terutama guru kita, dan juga terima kasih atas sumbangsi antum kemarin susah payah boyongan sholawatan di tempat kami, sekolah kami. Jadi terus terang sekolah kami itu sekolah perintisan teman-teman ya. Jadi baru lulusan pertama, dan itu pun ikut sekolah lain, dan alhamdulillah barakah sholawat antum ini banyak tetangga-tetangga sekolah yang insya Allah ngelirik. Jadi dan juga semangat untuk mengapresiasi Al-Muhajirin itu di mana, pimpinannya siapa, kalau mengundang berapa. Nah, ini berapanya ini sebenarnya buat aku jawab. Mas Hamim jawab biro mas, wani biro gitu ya. Saya bilang insya Allah saikhlasih. Nek wonten ya alhamdulillah, lek gak ono ya inna lillah. Jadi itu keikhlasan antum inilah yang membawa rasa di dalam. Jadi sholawatan itu tidak sekedar gebrak-gebur buatan, tapi bisa dirasakan, dan terasanya sholawat ketika melihat sang pembaca, sang penabur rebana, ya, bahkan yang di belakang mbak-mbak yang jaga lemari kitab di belakang itu, saknokin wong dulu kitab baru sekalong boga gitu. Masya Allah ya mbak ya, istiqomah ya mbak ya. Diajak teman-temannya. Jadi insya Allah Al-Muhajirin ini sebagai jariahnya almarhum Abah Soleh, namanya aja Abah Soleh. Saya teringat ketika ke rumah saya itu sampai selesai. Bayangkan orang sesepuh itu ya, kita aja saya belum bisa mencoba.
Dan itu yang kita contoh teman-teman semua. Okay? Baik hadirin yang dimuliakan Allah, karena saya ini tidak banyak, saya hanya ingin soal datang guru kita dan antum semua, sekaligus ingin mengikuti kajian beliau supaya dapat barokah beliau. Tadi seharian dari luar kota dan sore tadi pulang, alhamdulillah istirahat sejenak, lalu dibangunin faza untuk ikut bersama antum semua. Cuman itu aja, karena ini di bulan utama, bulan mulia 1447 Hijriah. Oke, malam ini sudah tanggal yang keberapa Mas? 3 malam 4 nih, Masya Allah. Jadi Masya Allah, tabarakallah, ini masih malam jadi 10 pertama di bulan Muharram. Jadi ada beberapa ulama itu, ngapunten Yai, makanya salah tipe neraka. Walayalin asyar itu ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Muharram, tapi yang jumhur ulama 10 malam di bulan Ramadan. Terlepas dari itu teman-teman semua, bulan Muharram ini termasuk bulan haram min ashhuril hurum yang termaktub di surah At-Taubah ayat 306, dan di situ menggambarkan betapa mulianya bulan Muharram ini sampai ada satu hari namanya hari apa teman-teman? Hari apa? Hari Ashura. Ashura itu puncaknya 10 Muharram. Di 10 Muharram ini kita dianjurkan berpuasa. Ya, afdhalus shaumi ba'da Ramadan shaumu yaumi Ashura. Jadi puasa yang terindah dalam konteks ibadah puasa sunnah setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa Ashura. Nah, kok dianjurkan puasa Ashura? Karena di Ashura 10 Muharram itu banyak keistimewaan. Ya, setidak-tidaknya kita rangkum dari tafsir, dari hadis itu ternyata ada sekitar 20 teman-teman. Ya, keistimewaan Ashura itu. Sehingga puasa Ashura itu bukan sekedar ketika pada masa Rasulullah saja, tidak. Bahkan orang Yahudi pun puasa Ashura. Makanya ketika dianjurkan puasa, para sahabat protes sama Rasulullah. Ya Rasul, kok kita nyamain orang Yahudi? Yahudi juga puasa Ashura. Oke, kalau gitu tahun depan kita puasa tanggal 9 juga. Jadi Tasu'a sama Ashura. Ini sunnahnya, diampuni dosa-dosa kita dan puasa yang paling mulia. Ya, itu. Di antara keistimewaan Ashura itu, ya, dilahirkan, diciptakan Nabi Adam, diampuni dosanya Nabi Adam, ya, kemudian diangkatnya Nabi Idris, mentasnya Nabi Nuh dari banjir bandang, ya, menerima Tauratnya Nabi Musa dan pasukan Bani Israel yang selamat dari kejaran Firaun, tenggelamnya Firaun di Laut Merah itu 10 Muharram. Nabi Yusuf ketika diuncalkan ini, dilemparkan atau dicemplungkan di sumur oleh 10 saudaranya yang iri, kemudian diambil oleh saudara yang lewat, itu juga 10 Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara karena dituduh melakukan satu kehinaan kepada istrinya menteri bernama Kitfir, ya, itu juga 10 Muharram. Dan masih banyak lagi. Nabi Ayub sembuh dari sakitnya, Nabi Yunus keluar dari ikan hiu, ya. Kemudian Nabi Daud diterima taubatnya oleh Allah. Bahkan Rasulullah mendapat predikat keistimewaan seluruh umatnya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, itu juga 10 Muharram. Nah, orang Jawa itu bilangnya kan suro gitu. Nah, soalnya dari bahasa Asyura, makanya Asyura itu mulia. 10 hari pertama Asyura, orang Jawa kayak semuanya Asyura jadi suro. Wong muni ya Hayyu Qayyum gak iso kok dadi ya kayu ya kayumu ngono. Ya, seluku bathok-bathoke ora elo uslub batnak batnuha la ilaha illallah, itu bahasa Arab. Banyak bismillah dari semela. Rokata ini dadi roke ngateni ngono kae. Wong Jawa. Makanya Hamim jadi Kamim. Ya, Muhammad jadi Muhammad, Rozi jadi Roji. Itu orang Jawa. Makanya Khozin jadi Khojin. Jadi kayak orang Cina.
Itu ya teman-teman. Jadi bulan Muharram itu bukan bulan yang ditakuti oleh sebagian kita, bukan bulan yang mistik atau yang medeni ini betul ya. Jadi bulan yang mulia, monggo mungkin nanti Mas Hamim mau nikah bulan Muharram, monggo, tidak apa-apa, bagus, lebih cepat lebih baik ya, masuk ya. Selagi kiamat Mas Hamim. Kalau Mas yang kacamata ini sudah apa belum Mas? Dereng, tak tunggannya moga cepat dapat jodoh ya. Kemarin saya dengar adiknya Ayu Ting Ting itu ada yang masih kosong kemarin. Ya Masya Allah ya. Semua mudah-mudahan kabul hajatnya gitu. Insya Allah. Mas Robi tombol kangen ini ya. Mas Faisal tadi mana? Mas Siva kok Safi? Oh Safa kok salah kabeh ini. Itu aja. Jadi mudah-mudahan kita dapat fadilahnya bulan Muharram, karena amalia bulan Muharram itu yang termasuk berbuat baik ya. Jadi fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat zalim ujungnya kepada orang lain, pada diri sendiri aja tidak boleh ya. Bulan Muharram itu bulan untuk memperbaiki ukhuwah kita. Makanya sahabat Umar, jadi tahun ini sebenarnya tahun Islam, tapi sama sahabat Umar mengeluarkan SK kepresidenan waktu itu dengan menobatkan bulan tahun Islam ini sebagai tahun Hijriyah, karena diambil dari menyatunya umat Islam tonggak bersejarah berasanya dakwah Rasulullah menyatukan sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Nah, penyambutan kedatangan Muhajirin ke Ansor disambut dengan tola'al badru, dengan sholawat. Jadi gak dipanggil, disambut dengan palapa. Itu sambutan yang luar biasa yang jenengan sekarang diabadikan seperti sekarang ini. Jadi mudah-mudahan menginspirasi kita, dan kebetulan majelis panjenengan adalah majelis al-muhajirin ya. Anak-anaknya, teman-temannya, sahabat-sahabat seperti sahabat-sahabat Ansor, Banser, tapi majelisnya namanya al-muhajirin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hijrah. Hijrah itu move on ya, move on dari perbuatan yang buruk menuju yang lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dialah orang yang beruntung. Dan nyatanya yai, saya lihat perkembangan al-muhajirin semakin kompak, semakin baik, semakin banyak majelisnya, semakin banyak jamaahnya. Ini menandakan antum adalah orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah antum beruntung, lebih bahagia, dan kabul hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi orang-orang yang hebat ya. Lebih hebat lagi kalau ceramah saya cukup sekian saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.